Pria ini bernama Red, kelihatan sangat antusias menantikan kebebasan bersyaratnya tepat pada hari ini. Saat keluar, istrinya yang bernama Chloe sudah menunggu dengan sukacita. Mereka lalu meluapkan rasa rindu setelah terpisah selama 2 tahun. Di saat yang sama, seorang pria bernama Luke Coltiel tampak baru datang dari Paris. Dia sempat dicurigai oleh pegawai bandara karena penjelasannya tidak sama dengan dokumen yang tertera. Namun, ia selamat berkat turis yang membuat keributan. Balik ke Red, ia sangat senang bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Namun, ia kaget karena anaknya berbicara dengan bahasa Prancis yang sama sekali tidak ia mengerti. Chloe menjelaskan bahwa anaknya tidak bisa menerima kepergian Red dan masuk ke sekolah Prancis. Sejak saat itu, dia nggak mau lagi menggunakan bahasa Inggris karena nggak suka sama orang Amerika. Namun, Red juga dikejutkan oleh Lolita, pengasuh putrinya, yang juga berbicara dengan bahasa Prancis. Di sisi lain, saat di parkiran, Luke mencoba mencuri sebuah mobil. Saat sedang mencongkel, si pemilik mobil tiba-tiba datang dan menegur Luke, bahkan mengancam akan lapor polisi. Namun, Luke bukannya takut, justru malah membunuh pria itu dengan dingin. Luke berkunjung ke sebuah bar bernama Espes. Dengan santai, ia memberikan kunci mobil kepada anak-anak yang lagi nongkrong. Di dalam, pemilik bar yang bernama Jacques tampak ketakutan melihat kedatangan Luke. Mengira Luke dikirim untuk membunuhnya karena masalah hutang. Tapi Luke bilang bahwa dia kemari mau mengambil peralatan tempur. Di atap, Jacques menunjukkan koleksi senjatanya kepada Luke. Lalu Luke coba mau ngetes salah satu senjata dan membuat panik Jacques. Luke memutuskan mengambil beberapa senjata dan juga pacar pemilik bar. Di sisi lain, Red sedang memperhatikan lukisan tembok karya istrinya. Dijelaskan bahwa lukisan itu untuk merepresentasikan pengalaman Red selama di dalam penjara. Dan lukisan tersebut juga akan dipamerkan di galeri lukisan malam nanti. Di bar, Jacques memberitahu kepada 2 temannya bahwa Luke adalah pembunuh bayaran paling keji. Luke juga kehilangan adiknya dalam sebuah insiden. Itulah mengapa ia menjadi gila. Jacques juga memperingatkan agar mereka tidak mencari masalah dengan Luke. Tak lama Luke muncul dan menggelok-gelok Jacques dan temannya. Tidak tahan dengan perilaku Luke, salah satu dari mereka berusaha menyerang Luke. Namun Luke lebih dahulu menembaknya. Saat Jacques akan menembak, Luke lebih dahulu menyerang. Siang hari di sebuah galeri, Chloe mulai menata semua lukisannya. Tak lama kemudian, ia dihampiri oleh teman bisnisnya, sekaligus pemilik galeri, seorang pria bernama Derek. Derek mengatakan bahwa Chloe tidak perlu gugup, karena nanti malam semua lukisannya pasti akan terjual. Setelah itu, Derek mengajak Chloe mengobrol di sebuah ruangan. Di sana, Derek mengungkapkan perasaannya bahwa ia mengaku sangat mencintai Chloe. Namun, sikapnya menjadi tidak pantas ketika ia bahkan mengajak Chloe melakukan hal yang tidak senonoh saat itu juga. Chloe, yang sudah memiliki suami, tentu langsung menolak. Ia juga mengatakan bahwa suaminya baru saja keluar dari penjara. Mendengar hal itu, Derek yang baru tahu bahwa suami Chloe adalah mantan kriminal terlihat sedikit ketakutan. Namun, ia tetap mengancam Chloe jika lukisannya malam ini tidak terjual. Ia tidak akan segan menyita semua aset Chloe karena telah menggunakan fasilitas galerinya. Bahkan, Derek akan menetapkan harga mahal untuk semua fasilitas yang telah ia berikan, kecuali Chloe mau memenuhi keinginannya. Merasa jijik dan marah, Chloe pun langsung pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, Red mengunjungi toko milik temannya. Saat masuk, temannya yang bernama Leroy sangat senang melihat Red telah bebas dari penjara. Red berterima kasih karena selama ia di penjara, Leroy sering membantu keluarganya dengan memberikan uang. Leroy juga berterima kasih karena Red tidak menyeretnya ke penjara. Padahal, Leroy adalah salah satu komplotannya saat melakukan perampokan. Tak lama kemudian, mereka didatangi seorang polisi bernama Sanchez. Ia mengingatkan Red agar tidak berbuat macam-macam, karena statusnya masih bebas bersyarat. Sanchez sendiri sebenarnya tidak suka, karena Red hanya dihukum 2 tahun penjara. Ia bahkan menyuruh Red berbalik, berharap menemukan barang terlarang agar bisa menangkapnya lagi. Beruntung, Red tidak membawa apapun. Setelah Sanchez pergi, Leroy mengajak Red masuk ke ruangan rahasia. Di sana, terdapat sebuah brankas hasil rampokan mereka dulu. Red, yang merupakan spesialis pembuka brankas, mencoba mengasah kembali kemampuannya. Namun, ia kesulitan karena sudah lama tidak melakukannya. Setelah akhirnya dibuka dengan kunci, di dalamnya terdapat surat obligasi senilai
$600.000. Mereka pun berencana menjualnya dan membagi uangnya. Di tengah perbincangan, Red mengajak Leroy datang ke pameran lukisan Chloe malam nanti. Dan Leroy pun menyetujuinya. Adegan beralih ke Luke. Ia melihat mobil klasik yang sangat disukainya. Dengan pistol di tangan, ia memaksa pemilik mobil keluar, lalu langsung membunuhnya tanpa ragu. Setelah itu, Luke membawa mobil tersebut dan berkendara secara ugal-ugalan. Aksinya menarik perhatian polisi yang sedang berpatroli. Merasa terganggu, Luke kembali membunuh polisi tersebut tanpa berpikir panjang. Malam harinya, pameran lukisan Chloe digelar. Para kolektor seni datang, termasuk Sanchez yang ternyata juga seorang kolektor. Red dan Leroy yang tidak paham seni hanya menikmati minuman di sana. Namun sayangnya, para kritikus yang hadir justru mencela lukisan Chloe, menganggap karyanya kurang hidup. Red yang mendengar hal itu hampir saja terpancing emosi, tetapi Leroy menahannya. Akhirnya, tidak ada satupun kolektor yang membeli lukisan Chloe. Di rumah, Beatrice sedang bersantai bersama pengasuhnya, Lolita. Tak lama, pintu rumah diketuk. Saat dibuka, ternyata Luke. Ia menanyakan keberadaan Red. Lolita mengatakan bahwa Red dan Chloe tidak ada di rumah. Luke berniat menunggu. Namun, Lolita merasa ia bukan orang baik dan mencoba mengusirnya. Tanpa ragu, Luke langsung membunuh Lolita. Beatrice yang melihat kejadian itu langsung melarikan diri. Luke mencoba menembaknya, tetapi untuk pertama kalinya tembakannya meleset. Ia kesal karena mangsanya berhasil lolos. Saat kembali ke dalam rumah, Luke melihat undangan pameran seni dan menyadari bahwa Red pasti berada di sana. Beatrice akhirnya sampai di galeri dan memberitahu ibunya tentang pria berbahaya tersebut. Tak lama kemudian, Luke datang dan langsung menembaki Red. Red berhasil menghindar, namun tidak dengan Leroy. Sanchez pun terlibat baku tembak dengan Luke. I'm coming to get you, mother. Dalam kondisi sekarat, Leroy memberikan kunci brankas berisi obligasi kepada Red. Sementara itu, Luke membunuh para kritikus di galeri hingga mengotori lukisan Chloe dengan darah mereka. Red berusaha menyelamatkan keluarganya. Iya, Chloe dan Beatrice melarikan diri melalui pintu belakang dan mencoba kabur menggunakan mobil. Namun, tiba-tiba Luke sudah berada di atas mobil mereka. Beruntung, Red berhasil menjatuhkannya. Di tengah perjalanan, Red meminta Chloe mampir ke toko Leroy. Ia mengaku masih menyimpan hasil rampokan lama. Chloe merasa senang karena berharap bisa melunasi utangnya kepada Derek. Ketika ditanya kenapa Luke mengejar mereka, Red berbohong dengan mengatakan bahwa Luke mengincar obligasi tersebut. Sesampainya di toko, Red masuk untuk mengambil obligasi, sementara Chloe dan Beatrice menunggu di mobil. Namun tiba-tiba, mereka datang menyusul Red, namun kali ini bersama Luke. Luke mengungkapkan alasan sebenarnya. Adiknya adalah bagian dari perampokan bersama Red dan Leroy dan tewas tertembak polisi. Ia menyalahkan Red sebagai otak perampokan. Red membela diri, mengatakan itu kecelakaan, bahkan menawarkan obligasi tersebut. Namun, Luke hanya ingin balas dendam. Ia pun menembak dada Red. Dalam kekacauan itu, Beatrice tanpa sengaja masuk ke dalam brankas. Chloe mencoba kabur mencari bantuan. Luke mengunci brankas tersebut, berniat membuat Beatrice kehabisan napas, lalu mengejar Chloe. Chloe berlari melalui lorong sempit hingga menemui jalan buntu. Ia terpaksa melawan. Dalam satu kesempatan, Chloe berhasil melumpuhkan Luke dan kembali ke depan. Ternyata, Red masih hidup. Peluru ternyata mengenai kunci di sakunya. Ia berusaha membuka brankas, namun kesulitan karena kuncinya sudah rusak. Ia meminta Beatrice bertahan dan pergi menyelamatkan Chloe. Luke kembali mengejar Chloe meski terluka. Akhirnya ia berhasil melumpuhkan Chloe. Saat hendak membunuhnya, Red datang dan mereka pun bertarung sengit. Red mulai kewalahan, hingga akhirnya Sanchez datang dan menembak Luke. Dalam keadaan sekarat, Luke mengaktifkan bom agar semua orang mati bersamanya. Namun ledakan hanya membunuh dirinya sendiri, sementara obligasi ikut terbakar. Setelah kejadian itu, Sanchez meminta Red menyerahkan diri karena masih menyimpan barang hasil kejahatan. Red memohon agar diberi waktu menyelamatkan anaknya yang masih terjebak di brankas. Dengan usaha keras, Red akhirnya berhasil membuka brankas dan menyelamatkan Beatrice. Setelah itu, ia bersedia menyerahkan diri. Namun Sanchez berubah pikiran dan menyuruh mereka pergi sebelum polisi lain datang. You better get out of here before I come to my senses.
Beberapa hari kemudian, keluarga Red terlihat berada di rumah. Mereka berencana pindah dan menjual rumah untuk melunasi utang kepada Derek. Tak lama, pintu diketuk. Ternyata Derek datang, namun kali ini bukan untuk menyita aset, melainkan membawa kabar baik. Semua lukisan Chloe telah terjual habis. Bahkan, banyak pesanan berdatangan. Lukisan Chloe kini dianggap lebih hidup setelah peristiwa berdarah yang terjadi. Derek bahkan memberikan cek sebesar $1 juta sebagai uang muka.